Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami taati kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Maria Munjiat. Semoga beliau selalu sehat walafiat. Dan yang kami cintai kepada teman-teman, khususnya PAIG semester 5, semoga kita selalu sehat walafiat. Langsung saja, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai standar penilaian dalam perspektif standar nasional pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri sendiri dulu. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri ketiga. Dan juga ada teman saya yaitu Irsyad Imaduddin sebagai pemateri pertama, dan juga ada Neneng Siti Muniro sebagai pemateri yang kedua. Kepada Irsyad sebagai pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Imaduddin dengan NIM 1908 10 12 65. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, bahwa kata dasar pembelajaran adalah belajar. Dalam arti sempit, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman. Perubahan tingkah laku tersebut bukan karena pengaruh obat-obatan atau zat kimia lainnya dan cenderung bersifat permanen. Nah, istilah pembelajaran itu berbeda dengan istilah pengajaran. Kata pengajaran itu lebih bersifat formal dan hanya ada di dalam konteks dosen dengan peserta didik di kampus. Sedangkan kata pembelajaran tidak hanya ada dalam konteks dosen dengan peserta didik di kampus secara formal. Nah, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan belajar peserta didik di luar kampus yang mungkin saja tidak dihadiri oleh dosen secara fisik. Nah, kemudian kata pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan belajar peserta didik secara sungguh-sungguh yang melibatkan aspek intelektual, emosional, dan sosial. Nah, sedangkan kata pengajaran itu lebih cenderung pada kegiatan mengajar dosen di kelas. Nah, dengan demikian, kata pembelajaran ruang lingkupnya lebih luas daripada pengajaran. Nah, dalam arti luasnya, yaitu pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik atau dosen dengan peserta didik. Nah, sumber belajar dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar pada peserta didik, baik di kelas maupun di luar kelas, dihadiri dosen secara fisik atau tidak. Nah, untuk menguasai kompetisi yang telah ditentukan. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam materi kedudukan pembelajaran. Dilanjutkan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Siti Muniro dengan NIM 1908 10 12 55. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan materi mengenai konsep dasar pendidikan nasional. Pertama-tama, pendidikan sendiri menurut Carter V. Good terdapat dua istilah. Yang pertama yaitu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Lalu istilah yang kedua yaitu proses sosial ketika seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terpimpin sehingga dia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya. Selain itu, pengertian pendidikan juga dapat dipahami dari pendekatan monodisipliner. Nah, di mana konsep pendidikan itu dilihat dari berbagai aspek disiplin keilmuan.
Yang pertama, sosiologi, yaitu pendidikan itu dilihat dari aspek sosial, yang berarti pendidikan itu proses sosialisasi antar individu. Lalu yang kedua itu antropologi, yakni pendidikan dilihat dari aspek budaya. Berarti pendidikan itu menjadi sarana pertumbuhan budaya. Ketiga, psikologi, yaitu pendidikan dilihat dari aspek tingkah laku, yang berarti pendidikan itu menjadi proses perubahan tingkah laku individu secara optimal. Lalu yang keempat, aspek ekonomi, yang dilihat pendidikan itu dari usaha penanaman modal insani. Lalu yang kelima, politik, yakni pendidikan itu dilihat dari usaha pembinaan kader bangsa. Lalu yang terakhir, yang keenam, itu dari aspek agama, yang dilihat pendidikan itu sebagai pengembangan kepribadian manusia secara utuh sebagai hamba Tuhan. Nah, konsep pendidikan monodisipliner tadi itu mempunyai banyak kelemahan karena melihat pendidikan itu hanya dari aspek tertentu saja, sehingga orang tidak komprehensif, utuh mengenai pendidikan. Oleh sebab itu, sebaiknya kita memahami konsep pendidikan itu berdasarkan sistem dengan pendekatan multidisipliner. Selanjutnya, setelah tadi diketahui beberapa pengertian dari pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian individu melalui proses atau kegiatan tertentu seperti pengajaran, bimbingan, ataupun latihan, serta interaksi individu dengan lingkungannya untuk mencapai manusia seutuhnya atau yang bisa kita sebut dengan insan kamil. Selanjutnya, konsep dasar pendidikan nasional juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisikan tentang sistem pendidikan nasional bab 1 pasal 1 ayat 1. Dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan teranggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, sedangkan dalam ayat 3-nya dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatkur Rahman. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan sedikit menjelaskan tentang standar nasional pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 17, dikemukakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan. Salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah ataupun PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam aturan ini, khususnya standar nasional pada bab 2, pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa terdapat 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar isi, yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan
dalam kriteria tentang kompetensi kelulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua ada standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Proses pembelajaran dan satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat dan bakat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan dan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar yang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, ataupun nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama pada tingkat satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 8 standar nasional pendidikan ini menunjukkan bahwa standar penilaian pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan standar nasional pendidikan. Karena itu, standar penilaian mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pendidikan. Setiap pendidik harus dapat memberikan pelayanan yang prima dan memperlakukan peserta didik secara adil, objektif, dan bertanggung jawab, tidak terkecuali dalam penilaian pendidikan. Penilaian yang adil adalah penilaian yang tidak membedakan peserta didik antara satu dengan yang lainnya, baik dilihat dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya, warna kulit, golongan, dan lain-lain. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang landasan yuridis formal sistem evaluasi dan standar penilaian. Langsung saja, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam bab 1 pasal 1 ayat 21 itu dikemukakan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan, penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, dalam bab tentang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, bagian ke-1 tentang evaluasi pasal 57 dijelaskan pada setiap bentuk pertanggungjawaban. Ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dalam bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, ayat 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
A. Dipertegas lagi dalam pasal 58, yaitu ayat 1, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian B, ayat 2, evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teknis tanya jawab, kami alihkan ke media lain. Sekian dari kami, dan saya Fatur Rahman izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.